Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore sahabat Notesa dimanapun berada. Semoga kita semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Nah, sahabat Notesa, sore hari ini saya ditemani oleh 3 orang anak muda hebat. Kalau menurut saya anak muda hebat. Kenapa seperti itu? Karena mereka ini adalah anak muda yang kreatif, anak muda yang banyak memikirkan kampung halaman. Saya perkenalkan, ada Mas Bro Ical. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya, di samping sebelah kanan lagi saya baju hitam, beliau adalah tokoh pemuda di Kecamatan Ampibabo. Saya sebut beliau adalah Reski Samadani. Di samping kanan satunya lagi adalah Erik Hamzah. Tepuk tangan untuk Mas Bro. Assalamualaikum. Nah, teman-teman, melihat Kecamatan Ampibabo, melihat kampung halaman tercinta, kira-kira apa yang Komio mau sampaikan mengenai Ampibabo? Apa yang Komio mau cerita? Saya mulai kemana dulu? Ke Erik atau? Siap. Saya mulai ke Mas Bro Erik dulu. Silakan. Apa Komio mau sampaikan melihat Ampibabo hari ini dan Ampibabo di masa akan datang menurut sudut pandang seorang Erik? Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berempat ini adalah sahabat ya, yang berteman sejak kecil sampai dengan sekarang. Iya. Ini sahabat-sahabat saya dari Kecamatan Ampibabo juga. Sebelumnya, Pak Kakak Izul, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Kecamatan Ampibabo. Selamat ulang tahun buat Kecamatan Ampibabo 59. Semoga tetap jaya, semoga tetap menjadi kecamatan yang menjadi kebanggaan masyarakat Kecamatan Ampibabo. Khususnya Ya. Parigi Motong ya. Khususnya Parigi Motong. Ya, Kecamatan Ampibabo ini alhamdulillah sudah banyak perubahan. Iya. Dari segi, tahun ke tahun. Dari tahun ke tahun, dari segi infrastrukturnya, kemudian pola pikir masyarakat sudah banyak berubah. Kenapa saya bilang pola pikir masyarakat sudah banyak berubah? Buktinya kita yang ada di sini, ya artinya sudah bersikap berpikir positif untuk kemudian dalam rangka untuk pembangunan daerah di Kecamatan Ampibabo. Sehingga menurut saya Kecamatan Ampibabo ini adalah salah satu kecamatan yang paling tertua, Yang merupakan salah satu- kecamatan bisa dibilang ikon. iya, Salah satu ikon di Parigi Motong. kecamatan tertua di Parigi Motong yang kemudian sudah melahirkan banyak kecamatan, misalnya Kecamatan Simiu, Kecamatan Ya. Kasimbar, Kecamatan Toribulo. Itu semua ex Kecamatan Ampibabo. Sehingga harapannya mudah-mudahan Kecamatan Ampibabo ini bisa bangkit, bisa menjadi kecamatan yang terdepan di Kabupaten Parigi Motong. Siap. Nah, kalau menurut Mas Bro Reski Samadani, biasa dipanggil dengan Iki. Kalau di Kecamatan Ampibabo tidak ada yang tidak kenal Iki. begitu kira-kira. Ampun, artis. Iya. Menurut seorang Reski Samadani, Ampibabo ke depan apa kira-kira yang harus dibenahi? Apa harus mau dibikin untuk Ampibabo tercinta? Silakan. Ya, terima kasih Bang Izul. Pertama, saya ucapkan terima kasih. Sebuah kehormatan dan kebanggaan hari ini bisa duduk di podcast Notesa. Iya. Ini podcast yang lagi viral nih, lagi hits di Kota Baru. Luar biasa. Hari ini beliau ada di Ampibabo. Iya. Kalau berkaitan dengan bagaimana Ampibabo akan datang, saya pikir Ampibabo, saya optimis, sangat optimis bahkan. Kalau kita bicara Kecamatan Ampibabo ke depan, pasti akan lebih maju lagi. Pertama, kalau kita bicara persoalan sumber daya manusianya, anak-anak Ampibabo ini luar biasa loh. Iya, betul. Saya sepakat. Ya kan? Dari sisi sumber daya manusianya, kemudian tingkat kepeduliannya, itu sudah cukup menggambarkan bagaimana Ampibabo akan datang.
Iya. Dilihat dari aktivitas positif yang dilakukan teman-teman di Kecamatan Ampibabo. Di sini keunggulan kita, baik orang-orang tua maupun anak muda itu saling support. Iya. Tidak ada yang saling menjatuhkan, semua demi kepentingan Kecamatan Ampibabo. Bahkan dari sektor ekonomi, dari sektor pembangunan, semua sudah lebih berkembang. Maka optimis Kecamatan Ampibabo ke depan akan lebih baik lagi dibanding hari ini, melihat kesiapan sumber daya manusia. Iya. Ya, walaupun kalau kita bandingkan dari tahun sebelumnya dan tahun hari ini misalkan, justru tingkat kriminal di Kecamatan Ampibabo ini mulai berkurang. Iya, itu sudah cukup membuktikan bahwa Ampibabo sudah lebih baik dari tahun kemarin. Maka sangat tidak bijak kalau misalkan saya bilang ke depan tidak akan berkembang. Saya sangat optimis berkembang dilihat dari kondisi kita hari ini. Seperti itu, Bang. Iya. Kita keliling, Bro ya. Ya. Saya ke Mas Bro Ical dulu. Kira-kira Mas Bro Ical, apa harapan terbesarnya Mas Bro tentang Ampibabo? Apa yang kamu impikan dari seorang Ampibabo ini? Seperti itu kan? Begitu kira-kira. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merupakan sebuah kebanggaan bisa kembali bertemu bersua dengan saudara kami Izul. Beliau ini adalah seorang teman kecil juga yang pernah ada di Ampibabo kemudian hijrah Iya. ke kota Palu. Kalau saya melihat lebih ke sudut pandang anak muda ya, lebih ke persoalan religius. Iya. Saya lebih ke situ karena hobinya saya ke situ dan teman-teman juga. Ya, kalau untuk harapan saya ke Ampibabo khususnya, saya menginginkan anak-anak Ampibabo ini seperti yang disebut Bang Iki tadi, lebih menjadi anak Ampibabo yang kreatif, religius, ya, dapat bermanfaat untuk orang banyak. Kalau saya sih pandangannya seperti itu. Melihat Ampibabo yang dulu, kita masih kecil kayak bagaimana Ampibabo dulu kan, sekitar ya kurang lebih 15 tahun yang lalu lah, sampai 20 tahun yang lalu memang. Tapi saya bangga, Ampibabo itu memang dari 20 tahun yang lalu sudah punya bayangan tentang bagaimana kreativitas anak mudanya. Terbukti hari ini ada melahirkan seorang Izul, Bang Erik dan Bang Rizky. Seperti itu. Oke, itu tadi harapan dari Mas Bro Ical terkait Ampibabo, kampung halaman tercinta. Nah, menghadapi momen politik tahun 2022, tahun 2024 akan datang nanti ini, apa harapan anak muda di Kecamatan Ampibabo? Bahasa modernnya, kira-kira anak muda itu mau kemana 2024? Apa harapan anak muda di Ampibabo menuju pemilu 2024? Saya kemana? Saya pikir ke Mas Bro Rizky sama Dani. Silakan Mas Bro. Ya, terima kasih Bang Izul. Kalau kita bicara dalam kontestasi politik 2024, bagaimana anak muda, mau kemana anak muda, adalah sebuah keharusan. Anak-anak muda itu harus mengambil bagian, Bang. Iya. Berkaitan dengan politik itu sendiri. Anak muda tidak boleh alergi politik. Ya, dan saya sepakat itu. Karena semua itu ditentukan oleh politik. Belajar dari, ada seorang bijak mengatakan, tidak ada hal yang paling buruk selain buta politik. Betul. Karena apa? Karena semua ditentukan oleh politik. Jangan kita bicara kopi hari ini, harga kopi, garam, dan semua kebutuhan-kebutuhan kita itu ditentukan oleh politik. Makanya pemuda harus mengambil bagian dalam momentum politik 2024. Jangan hanya cuek-cuek saja berarti. Iya. Jangan hanya sebagai objek politik. Objek politik, betul. Ketika ada orang punya kepentingan, kemudian dia datang ke anak muda hanya disodorkan rokok misalkan. Iya. Kemudian kita sudah tergadaikan suara kita. Makanya harapannya anak-anak muda itu harus berpikir rasional, realistis berkaitan dengan politik. Maka pendekatannya untuk menentukan sikap politik itu lebih kepada rasionalitas. Jangan hanya sebatas oh ini yang bakal kasih uang saya. Iya. Saya kita pilih. Nggak boleh.
maka pemuda harus menjadi subjek dalam politik itu. Dia pelaku utama. Itu. Makanya saya bahagia dan bangga melihat teman-teman muda hari ini sudah berani mewakafkan dirinya untuk terjun dalam dunia politik. Tapi Misalnya Bang, kami tidak bacalek tuh. tidak. Tapi kayaknya di sebelah ini bacalek ya. Iya, kita lihat semuanya lebih balik di Kota Palu. Iya, karena menurut saya anak muda ini bukan hanya sebagai tulang punggung, tapi bagaimana caranya anak muda ini bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bukan hanya dimanfaatkan. Betul, sepakat. Karena melihat database untuk pemilu yang akan datang itu 70% pemilih akan diwakili oleh anak muda. Woi, Dan saya sudah pastikan bersatu. itu akan terjadi. Berarti Gibran. Kalau itu saya angkat tangan kalau itu. Kalau bicara anak muda, berarti perwakilan anak muda adalah Gibran. Iya. Ini yang Tapi maju tetap di kita kancah nasional. minkan, tetap kita minkan minkan. siapa saja. Nah, sahabat Notesa, hari ini kita kebetulan ada promo dari Fokus Kopi. Nah, Fokus Kopi ini tersedia di kedai Mas Bro Ical, beralamatkan di Desa Ampi Babo, Depan pas Alfamidi. di depan Alfamidi, di samping Bank BRI unit Ampi Babo. Nah, untuk teman-teman dan sahabat Notesa yang ingin mencoba mencicipi kopi, bisa langsung terus ke kedai Mas Bro Ical. Jangan lupa Fokus Kopi. Nikmat. Nah, saya sempat mengulik dan melihat di halaman media sosial bahwa beberapa hari ke depan, mungkin dalam waktu dekat Mas Bro ya, Ya. akan ada aksi penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, itu konsepnya seperti apa dan akan diadakan di mana? Silakan. Siapa yang mau jawab? Ke Mas Bro Ical. Silakan Mas Bro. Inisiatif. Iya. Silakan. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Informasi untuk teman-teman Sulawesi Tengah, khususnya masyarakat Parigi Motong dan Kota Palu. Insya Allah pada tanggal 10 sampai 13 November, tepatnya di Kota Palu, akan dilaksanakan kegiatan penggalangan dana aksi peduli saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina. Insya Allah akan dilaksanakan di Kota Palu. Rutenya dimulai dari Kecamatan Tawaili sampai menuju Kota Palu, dan dihadiri oleh beberapa satu-satu besar kita yang akan mengikuti kegiatan nanti di sana. Kemudian ada beberapa orator yang berhasil kita kumpulkan dari berbagai wilayah, termasuk ada Parigi Motong sendiri, kemudian ada Donggala, kemudian ada Kota Palu, ada Tojo Una-Una yang siap bergabung insya Allah. Alhamdulillah. Nah, untuk sahabat-sahabat Notesa yang ada khususnya di Kota Palu, besok barangkali ya, Mas Bro, ya? Hari Jumat. Hari Jumat. Insya Allah. Nah, hari Jumat nanti akan ada penggalangan dana untuk saudara-saudara kita, saudara seiman, saudara muslim yang ada di Palestina. Nah, untuk teman-teman yang mempunyai sedikit rezeki, mari sama-sama kita berbagi. Insya Allah dimudahkan semua rezeki kita melalui aksi tersebut yang akan diadakan pada hari Jumat. Siap. Siap. Mantap. Akan ambil bagian. Iya. Nah, sahabat Notesa, itu tadi bincang-bincang kita bersama tokoh pemuda yang ada di Kecamatan Ampi Babo. Sampai ketemu di momen-momen berikutnya dan di Notesa berikutnya. Saya Izul mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.